Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan sebelumnya saya di sini sebagai apoteker ingin sharing dan juga ingin memberikan beberapa video terkait dengan pendaftaran izin apotek begitu ya melalui OSS RBA. Nah, kalau dalam konteks ini yang saya lakukan adalah perizinan apoteknya itu, karena PT ya. Jadi kemarin saya dan, sekarang istilahnya adalah investor, saya dan, selaku APJ dan juga investor kemarin membentuk sebuah badan, usaha karena memang menurut Permenkes nomor 14 tahun 2021 perizinan apotek untuk yang, memiliki PSA atau sekarang investor dan juga ada apoteker penanggung jawab yang berbeda, bukan sebagai investor, maka setidaknya harus membentuk badan usaha, baik itu PT atau yayasan atau koperasi dan sebagainya. Nah, karena menurut perundang-undangan itu adalah yang bisa dibentuk itu adalah PT minimalnya, jadi kemarin kami memutuskan untuk membuat PT. Nah, PT sendiri itu sendiri Eee, bisa PT yang memang memiliki beberapa dewan direksi minimal 3, ada juga PT perseorangan. Kalau PT perseorangan sendiri sebenarnya rekan-rekan bisa membentuk atau membuatnya secara manual atau membuat sendiri, melalui online di, AHU ya, jadi website AHU, nanti coba saya juga akan share-kan bagaimana, untuk membentuk PT perseorangan tersebut. Kenapa di sini, saya dan investor memutuskan untuk membuat PT perseorangan, karena memang, apotek yang saya pegang ini adalah termasuk apotek dengan, apa namanya, yang kecil begitu ya, relatif kecil dan juga tidak ada dewan direksi. Jadi memang, diketuai atau dimiliki oleh satu orang pemimpin atau investor saja, di sini namanya ada sebagai dewan direksi atau direkturnya, itu hanya satu orang sehingga kami memutuskan untuk ya sudah buat saja yang simpel melalui PT perseorangan. Nah, karena kemarin kami sudah membuat PT perseorangan dan, sertifikatnya itu sendiri sudah keluar langsung melalui website AHU itu. Jadi ketika nanti rekan-rekan membuat PT perseorangan itu bukti, sertifikat, apa namanya, akta pendiriannya itu langsung dikeluarkan oleh website tersebut dan juga ada NPWP perusahaan yang akan mengikuti dan juga ada, seperti surat pernyataan yang menyatakan bahwa saudara A itu adalah sebagai direktur dalam PT tersebut. Nah, jadi ketika, rekan-rekan itu membuat izin di website AHU tersebut, itu langsung bisa keluar, ada sertifikat pendirian usaha, NPWP perusahaan, dan juga ada surat pernyataan, direksi perseorangannya tersebut, yang menyatakan bahwa, orang tersebut adalah sebagai direksi pada PT tersebut. Baik, kemudian untuk izinnya sendiri di OSS bagaimana? Jadi, saya akan share untuk, OSS-nya. Jadi ini yang sudah, kemarin saya lakukan itu melalui online ya, jadi karena memang semuanya melalui sistem OSS online. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun, rekan-rekan sejawat yang mau mendaftar atau memperpanjang perizinannya itu melalui OSS sekarang berarti Anda harus daftar dulu dengan mengklik daftar ini jika belum memiliki akun. Jadi ketika, PT ataupun mungkin perorangan, apabila investor dan juga APJ itu adalah satu orang apoteker tersebut, maka Anda bisa mendaftarkan di sini dengan klik daftar. Nah, tolong ketika OSS ini pastikan internet rekan-rekan semuanya itu baik ya, karena memang untuk apa namanya, mengajukan permohonan melalui OSS ini dibutuhkan internet yang menurut saya harus, apa namanya ya, cukup lah ya untuk bisa, melakukan pendaftaran. Karena kalau tidak, internetnya jaringannya tidak cepat, itu pasti akan ada beberapa kendala. Nah, di sini ada beberapa pilihan, maka klik saja yang usaha mikro dan kecil. Nah,
Jika memang apoteknya teman-teman itu adalah non usaha mikro dan kecil, maksudnya non UMK, maka bisa klik yang sebelah kanan. Jadi ini dibedakan berdasarkan modal usahanya. Kalau yang usaha mikro dan kecil ini memang yang paling banyak hanya 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Maka saya memang yang sebelah kiri. Nah, ini. Jadi di yang window yang ini adalah untuk menentukan apakah Anda orang perseorangan atau badan usaha. Jadi kalau yang memang apoteker sekaligus investornya itu adalah orang perseorangan, maka bisa klik yang atas. Kalau badan usaha tadi yang PT, baik PT yang dengan dewan direksi minimal 3 ataupun PT perseorangan, Anda bisa klik yang badan usaha. Karena saya PT perseorangan, maka saya klik yang badan usaha. Nah, di sini jadi sebenarnya bedanya apa dengan yang perseorangan tadi? Lebih simpel yang perseorangan karena kalau yang skala usaha yang di sini ini kita harus memasukkan data-data dari PT itu sendiri. Misalnya apakah di sini badan usaha atau orang perseorangan? Maka badan usaha yang kita klik. Lalu jenis badan usahanya apa? Di sini ada PT yang minimal 3 dewan direksi, ada yang perseroan terbatas yang perorangan. Kalau misalnya memang perorangan ya maka Anda klik yang perorangan. Lalu di sini diminta untuk memasukkan data-data seperti telepon, kemudian ada email untuk memverifikasi. Jadi sebelum lanjut ke proses konfirmasi ini, maka Anda diminta untuk memasukkan alamat email karena nanti melalui email tersebut akan diberikan verifikasi yang dimana akan muncul nomor, jadi akan dikirimi ya pada inbox emailnya itu akan dikirimi nomor untuk dimasukkan digit-digitnya pada OSS ini. Kalau misalnya emailnya error atau penuh, maka tidak bisa menerima sehingga tidak bisa lanjut untuk proses konfirmasi. Nah, ini karena kemarin saya sudah daftar sehingga saya sudah mempunyai username dan password ya untuk bisa login. Jadi mungkin untuk hal ini saya akan langsung ke login saja. Nah, ini adalah username dan emailnya. Anda harus memasukkan dulu beberapa kata kunci yang di sini, lalu masuk. Nah, untuk OSS sendiri itu memang keluaran izinnya itu ada 3 ya teman-teman. Ada yang namanya NIB, kemudian ada yang namanya itu adalah sertifikat izin usaha, kemudian ada sertifikat standar. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat dari ada di apa namanya di OSS-nya ini. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus teman-teman semuanya lengkapi. Di sini ini adalah sekarang saya proses melengkapi NIB karena memang tadi 3 yang harus kita keluarkan, ada NIB, ada sertifikat izin usaha dari OSS, kemudian ada sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini menurut informasi yang saya dapatkan itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat yang terkait dengan di mana tempat PKP di mana tempat apotek teman-teman itu berdiri. Ya, jadi misalnya di sini di daerah saya itu adalah dinas kesehatannya yang mengeluarkan sertifikat standar tersebut. Jadi nanti dinas kesehatan tersebut akan melakukan visitasi ya atau kunjungan ke apotek dengan melihat persyaratan-persyaratan yang sebelumnya sudah teman-teman masukkan ke OSS. Jadi kalau di OSS itu adalah soft file atau kita tinggal upload beberapa berkas begitu ya pada halaman website ini. Tapi nanti ketika Dinkes visitasi itu adalah mengecek bukti fisiknya. Jadi di tempat atau di apotek tersebut apakah benar sesuai dengan yang teman-teman upload pada OSS. Apabila memang persyaratannya sudah sesuai semuanya, baik itu di soft file ada dan bukti fisik di apoteknya itu juga benar, sudah sesuai, maka sertifikat standar atau dalam hal ini Dinas Kesehatan itu bisa mengeluarkan atau akan mengeluarkan sertifikat standar tersebut. Pastinya itu adalah
kembali lagi dari penilaian Dinas Kesehatan yang melakukan visitasi kepada apotek tersebut. Kalau misalnya dirasa belum cukup atau masih kurang persyaratannya, kurang memenuhi atau kurang sesuai dengan yang teman-teman upload pada OSS, kemungkinan akan diberikan waktu untuk melengkapi begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lengkap semuanya, maka sertifikat standar bisa dikeluarkan. Nah, untuk hal ini kemarin, ada beberapa tahapan ya. Jadi di sini ada data badan usaha, ada detail usaha, dan juga ada daftar kegiatan usaha. Kalau yang data badan usaha, kemarin itu saya mengisi seperti alamat PT-nya di mana, kemudian investornya siapa, lalu detail-detail terkait PT itu sendiri, ya alamat, nomor telepon, NPWP, dan sebagainya. Nah, itu semua masuk ke data badan usaha. Lalu kalau, sudah bisa disimpan, sudah bisa lanjut, maka bisa memasuki untuk detail usaha. Detail usaha sendiri itu di sini, sebelumnya ini kosong ya, jadi yang 47721 memang ini kode KBLI, untuk apotek itu sendiri, kita harus memasukkan. Jadi kemarin ini saya klik isi bidang usaha. Nah, isi apa namanya, pilih bidang usahanya di sini ya. Nah, jadi di sini, apabila teman-teman jadi sebelum melakukan pendataan yang lebih detail, memang bidang usaha pemilihan bidang usaha ini harus teman-teman isi. Karena kalau tidak, nanti validasi risiko, tombol validasi risiko itu tidak bisa muncul. Jadi seperti warna abu-abu begitu ya, tapi kalau kalau ini sudah terisi, itu tombolnya akan aktif warna biru. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, di sini teman-teman harus mengisi apakah itu adalah utama, pendukung, atau kantor cabang administrasi. Karena apotek saya ya hanya satu itu saja, maka di sini sebagai kantor utama. Untuk bidang usaha di sini memang tidak ada kursor yang mengarah ya, jadi teman-teman harus mengetik sendiri kode KBLI-nya. Kalau apotek itu adalah 47221. Nah, karena memang saya sudah mengetik tadi di awal KBLI-nya sudah saya masukkan, maka di sini nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau teman-teman KBLI-nya itu belum terisi, maka harus memasukkan di sini ya. Jadi tidak bisa kursornya diarahkan ke bawah, lalu dia apa namanya, ada list begitu tidak, tapi teman-teman harus mengetikkan di sini kodenya, harus tahu. Jadi untuk apotek sendiri ini, ada beberapa KBLI ya sebenarnya, tapi karena apotek saya itu hanya menjual obat, dan juga alkes gitu ya, apa namanya, maka kode KBLI-nya hanya di 47221. Untuk lebih lanjut, melihat kode KBLI ini ada di mana, sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri pada peraturan, Permenkesnya. Jadi bisa dilihat Anda termasuk ke KBLI yang mana saja. Misalnya apotek Anda menjual seperti alat rumah tangga juga, misalnya, kosmetik atau mungkin ada seperti Pampers, diapers, dan juga pembalut dan sebagainya, itu pasti KBLI-nya akan berbeda juga. Jadi ada apotek yang memang KBLI-nya itu satu apotek, tapi KBLI-nya ada berbagai macam, karena memang itu harus juga apa namanya, dimasukkan ke dalam OSS. Karena di sini apotek saya hanya memang obat dan juga alat kesehatan yang kami jual, maka bidang usahanya yang saya masukkan itu hanya satu kode KBLI, yaitu 47221. Ketika sudah menginput ini, nanti uraian bidang usaha akan keluar sendiri, kemudian ruang lingkup kegiatan juga nanti bisa Anda pilih, karena memang di sini utamanya adalah yang harus diinput adalah kode KBLI bidang usaha ini. Karena tadi saya sudah input, maka sudah bisa diproses untuk proses berikutnya. Kalau misalnya belum, maka nanti untuk kode validasi itu sendiri itu tidak bisa nyala seperti ini. Jadi kalau misalnya belum diinput, nanti kode validasi risikonya itu akan abu-abu seperti ini. Nah, karena saya sudah, jadi di sini akhirnya bidang usahanya sudah keluar ya, yaitu kode KBLI-nya 47721, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek.
Nah, untuk data usaha dan lokasi usahanya memang belum saya isi, maka di sini masih seperti ini. Untuk melengkapi, tinggal kita klik saja yang ada tombol, ada kode pensil atau pulpen ini. Oke, untuk mengedit data usaha atau bidang usaha, nah ini ya. Jadi di sini ada halamannya sendiri ya untuk mengedit. Karena tadi KBLI sudah saya masukkan, maka validasi risikonya ini juga sudah warnanya biru. Karena memang KBLI-nya sudah saya masukkan tadi. Kalau misalnya teman-teman belum memasukkan, nanti walaupun ini sudah diisi secara lengkap, itu validasi risiko tidak akan bisa diklik. Artinya warnanya abu-abu seperti ini tadi yang awal tadi saya tunjukkan. Jadi tidak bisa diproses untuk berikutnya. Karena ini KBLI sudah saya isi, maka tinggal memasukkan detail-detail ini saja. Nah, untuk apa namanya isian ini harus Anda isi sesuai dengan yang ada di apotek. Jadi karena NPWP, PT perseorangan tadi juga sudah ada, maka di sini nanti saya harus masukkan NPWP dari PT ini. Kegiatannya cukup tulis saja apotek. Apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Tidak ya, karena memang tidak ada usaha yang sebelumnya. Luas lahan usahanya kita bisa isi sesuai dengan yang ada pada usaha Anda. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau memang internetnya tidak apa namanya benar-benar cepat, pasti ada beberapa kendala, lemot atau apa namanya sedikit lebih lambat ya. Nah, ini tinggal diisi saja. Kita bisa lihat dari beberapa pilihannya. Kalau misalnya teman-teman apa namanya punya waktu yang lebih banyak, bisa Anda juga isi pada saat jam-jam tidak sibuk ya, malam hari atau pada pagi hari untuk mengisi OSS ini. Karena ya itu tadi kita butuh koneksi internet yang lumayan baik. Kelurahannya saya isi sesuai dengan kelurahan apotek saya. 65144. Apakah sudah berjalan? Tentu saja. Karena saya perpanjangan ya untuk kalau sebelumnya itu adalah istilahnya surat izin apotek, tapi yang ini adalah izin usaha ya. Kalau melalui OSS ini istilahnya adalah izin usaha. Pembangunan gedung tidak, nah ini adalah terkait modal. Nah, jadi modal-modal ini itu harus teman-teman sesuaikan dengan yang ada di apotek teman-teman sendiri. Misalnya modalnya seperti apa, investasi yang lain-lainnya bagaimana. Sehingga ini nanti akan mengakumulasi total modal. Nah, jadi total nilai investasinya di sini ada berapa. Nah, ini harus sesuai dengan apa namanya yang ada di apotek itu modalnya. Ini saya isi saja. Ya, totalnya ini adalah 30 juta untuk total modalnya. Karena memang apoteknya sudah berdiri ya teman-teman, jadi modalnya ya modal awal dulu. Oke, sudah saya isi, tinggal klik validasi risikonya. Nah, ketika validasinya sudah sesuai, maka pasti nanti untuk apotek itu sendiri validasi risikonya memang adalah tinggi. Jadi seberapa besar modal itu tidak mempengaruhi. Memang untuk apotek sendiri sesuai dengan KBLI-nya tadi, itu pasti masuk ke berbasis risiko yang tinggi ya teman-teman. Perizinannya sebelumnya sudah punya, yaitu SIA ya. Jadi di sini teman-teman tinggal memasukkan saja apabila ada
sebelumnya sudah ada izinnya. Jadi di apotek saya sebelumnya sudah ada surat izin apotek. Nah, jadi memang tinggal saya masukkan di sini. Kemudian teman-teman tinggal apabila sudah mengeklik semuanya, itu tinggal klik selesai. Coba kita klik selesai. Nah, ini belum bisa diklik karena memang ada beberapa yang harus diisi. Baik, mungkin itu teman-teman untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Untuk yang part kedua akan saya lakukan di waktu yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita mengisi terkait detail-detail data usaha ataupun badan usaha yang mungkin teman-teman pada saat mengisi masih bingung, bisa menengok YouTube yang saya paparkan ini. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.